Halo teman-teman, selamat siang. Yang Kak, Oke, halo Naila. kalau Kak, Naila minggu kemarin kemana nggak hadir Naila? iya, Ada acara ya? mm-mm. Oke deh. Siapa nih berarti? Oh, halo Vibi. Hai Miss. Vibi minggu lalu kemana nggak hadir? Kemarin lupa izin Miss. Kok ada acara juga? Holiday Miss. Oh, holiday. Udah selesai, berani. Udah sih Miss. Oke, udah dihubungi belum kelas penggantinya? Tadi udah ganti Miss jam 7. Udah. Naila udah belum kelas penggantinya? Halo Naila. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita udah masuk ke modul baru. Jadi kita masuk ke modul suara. Kita akan belajar tentang suara. Kita juga akan belajar gimana cara bikin suara pakai AI tertentu. Gitu ya. Suaraku udah jelas? Jelas Kak. Oke. Oke, jadi hari ini kita akan belajar gimana dan kenapa model untuk menghasilkan suara itu berbeda dari model untuk menghasilkan jenis informasi lainnya. Kita juga belajar cara menghasilkan suara dari perintah teks menggunakan jaringan syaraf. Kita juga akan pelajari cara menggunakan jaringan syaraf yang menghasilkan suara berdasarkan gambar dan kita cari tahu gimana cara kerjanya. Gitu. Kita belajar dulu tentang suara. Jadi pembuatan suara itu sulit dan tidak banyak diminati ya dibanding dengan yang lain. Padahal sebenarnya jaringan untuk pembuatan suara ini udah dirilis juga oleh salah satu perusahaan yang sama yang udah merilis ChatGPT gitu. Namun karena nggak seperti teks sama grafis, suara itu bermanfaat dalam sejumlah bidang yang terbatas gitu. Makanya perkembangannya tuh lebih lambat dibanding kalau yang kita udah belajar pakai teks, pakai grafis, gambar gitu. Padahal sebenarnya suara itu digunakan sangat penting ya dalam sebuah game gitu kan. Ini contoh ada di game Minecraft. Pernah main nggak Minecraft? Pernah Pernah. Miss. Kan pasti kalau kayaknya kalau kita lihat ini pasti terbayang suaranya ya pas baru masuk gitu ya. Nah, itu Iya. penggunaan pentingnya dari sebenarnya suara gitu. Oke, bentar aku belum share sound nih kayaknya lupa. Ini ada contoh penggunaan suara. Nah, itu salah satu contoh game yang tentunya sangat penggunaan suara sangat penting gitu ya. Bayangin kalau kalian nggak dengerin itu bareng dengan backsoundnya, nggak dengerin juga bareng efek-efek suara pedangnya gitu, tentunya akan kayak boring banget gitu ya. Sangat jelas lah perbedaannya.
Gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kita bakal pelajari dulu pengelompokan audio. Jadi suara itu sebenarnya ada 3 kategori, teman-teman. Jadi ada musik, ada efek suara, sama ada ucapan. Nah, hari ini kita akan bahas yang musik dulu. Gitu. Jadi hari ini dan minggu depan kita fokus untuk pembuatan musik. Terus pertemuan depannya lagi nanti kita akan pembuatan untuk ucapan suaranya. Gitu. Ini contoh diagram pembuatan suara. Jadi contoh AI untuk pembuatan suara dari sebuah prompt itu namanya adalah stable audio. Nanti kita juga akan pakai stable audio. Di sini cara kerja dari stable audio gitu ya. Nah, ini tentunya kalau kita lihat, kita kan udah pernah belajar cara pembuatan gambar ya pakai AI. Nah, kalau kita ingat-ingat masih ada 3 komponen dalam pembuatan gambar, ada clip, glide, dan untitled. Sedangkan ini adalah proses pembuatan dari suara, beda banget ya. Jadi kalau di gambar dia hanya butuh 3 komponen aja, sedangkan di sebuah musik itu banyak sekali rangkaian proses yang harus dilewati sehingga dia bisa akhirnya menjadi suara dari sebuah prompt nih. Yang awalnya prompt dia akhirnya bisa menjadi generate audio, itu banyak sekali proses yang harus dilewati. Gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena suara itu lebih sulit untuk dibuat karena terlepas dari beberapa tajam pendengaran dan kepekaan ritme kita itu dengan cepat bisa menyadari ketidakakuratan dan ketidaksesuaian dalam sebuah melodi gitu. Jadi kalau digambar kita itu kadang meskipun ada sedikit kesalahan, mungkin kita akan bisa lebih mentolerir daripada kita menyadari kesalahan di sebuah suara gitu. Karena misal kita lihat ada iringan sebuah musik dan ada satu instrumen yang salah atau false gitu, pasti kita langsung rasa ada yang nggak benar nih di musik ini. Gitu. Jadi kepekaan kita terhadap musik itu lebih tinggi daripada kepekaan kita terhadap sebuah gambar. Gitu ya. Jadi standar minimalnya untuk pembuatan suara itu jadi lebih tinggi gitu. Kalau gambar terlihat cukup bagus di mata kita, maka standar untuk suara itu akan lebih tinggi karena kepekaan khusus dalam persepsi pendengaran kita. Nah, ini juga contoh dari lapisan satu musik ya. Jadi satu musik itu pasti terdiri dari beberapa lapisan suara. Jadi ada viola, ada cello, ada underworld, ada brass kayak gitu. Nah, jadi kita menemukan satu masalah lagi yang belum terpecahkan. Kalau masih ingat di materi gambar itu kita menemukan masalah yang belum terpecahkan gimana cara mereka bisa membuat sebuah gambar. Di sini masalahnya kita jadi nambah satu lagi nih. Jadi selain ketidakmungkinan mengekspresikan hubungan secara matematis dan 100% akurat dalam model grafis klip, tantangan lain yaitu kita menemukan kesulitan dalam pembuatan suara. Nah, karena sulitnya untuk mendeskripsikan suara atau melodi, ditambah kesulitan klasifikasi, belum ada jaringan saraf yang mampu menghasilkan musik itu yang benar-benar 100% bagus. Tuh, tapi kita nggak menyerah ya, tetap harus kita akan buat musik sebisanya, jadi tidak harus 100% akurat bagus, tapi kita akan selalu berusaha. Gitu. Nah, kita akan pakai menggunakan namanya stable audio, gimana cara kerjanya. Kita ingat kembali cara kerja dari jaringan saraf tekstual. Tugas sebuah jaringan saraf tiruan itu adalah menyusun rangkaian kata yang tepat agar teks dapat dipahami oleh pengguna. Kenapa kita tidak menerapkan teknologi itu pada suara? Karena jika kita mempersepsikan setiap nada dengan cara yang sama seperti sebuah kata, kita dapat menciptakan rangkaian nada gitu. Sebenarnya ada model seperti itu. Jadi ada namanya rantai Markov, salah satu istilah dari matematika tingkat tinggi. Jadi kita tidak akan membahas detailnya di sini karena kita fokus ke AI-nya, nggak untuk gimana belajar awal pembuatan dari AI itu sendiri. Nah, kita akan pakai untuk suara, pakai sama dengan metode yang digunakan di gambar. Jadi kita pakai tahap prinsip difusi. Gitu. Jadi kita hanya mengambil soundtrack dengan satu instrumen aja, misal contoh dari drum sebagai white noise-nya, dan menggunakan prinsip difusi dengan sedikit perbaikan untuk mengisinya dengan suara lain. Gitu. Nah, jadi pembuatan dari prompt tersebut akan menghasilkan sebuah tahapan yang di sini nih. Akhirnya kita menambahkan satu proses dengan clap text. Jadi kita akan menghasilkan sebuah suara dari sebuah prompt. Nah, di bagian ini, VE decoder ini sama seperti cara kerja bagian untitled atau peningkatan resolusi di sebuah gambar. Gitu. Jadi intinya pembuatan suara itu sama dengan
hampir mirip saat pembuatan gambar. Gitu, teman-teman. Nah, kita akan belajar tentang stable audio. Jadi, stable audio ini jaringan saraf tiruan untuk generasi audio yang dilatih menggunakan dataset berisi metadata teks dan lebih dari file audio. Jadi, file-file tersebut mencakup komposisi utuh, efek suara, serta bagian-bagian instrumen dengan total durasinya yang lebih dari 19.500 jam. Nah, nanti aku kasih linknya. Di stable audio ini kita cuman dikasih kesempatan, dikasih quota nih sama stable audio karena kita pakai versi gratisnya ya. Dalam 1 bulan itu cuma dikasih 10 jatah untuk membuat audio. Tuh, jadi kita akan bikin hari ini mungkin 2 atau 3 aja. Minggu depan kita akan bikin musik untuk game kita. Nanti sisanya dipakai di minggu depan gitu. Jadi tokennya cuma ada 10 kali generate. Jadi pas nanti bikin prompt kalau bisa jangan bikin apa ya, jangan bikin sampai 2 atau 3 kali prompt yang sama gitu. Nah, nanti kalau aku kasih linknya teman-teman langsung continue with Google aja. Terus diklik yang I have read and accept the term condition, lalu teman-teman klik next. Setelah itu nanti teman-teman akan bikin prompt-nya di bagian sini. Di bagian prompt library ini itu ada pilihan gaya. Jadi musik itu ada berbagai gaya ya. Seperti kayak kita bikin gambar di Fusion Brain, di Makespace, itu kan ada gayanya juga tuh. Kalau di musik itu gaya-gayanya ada modern, calm, house, classic rock, trip hop, new age, pop. Nah, kayak gitulah ya. Nah, terus juga ada durasi. Jadi durasi ini teman-teman bisa tentukan maksimal itu 3 menit. Bisa bebas, lebih kurang dari itu bisa, tapi lebih nggak bisa. Dia cuma batasnya 3 menit aja. Terus juga misal teman-teman ingin buat musik yang serupa dengan musik tertentu yang teman-teman udah punya, itu bisa kita masukin musik tersebut nih di add audio. Nah, kalau udah teman-teman bisa klik generate. Nanti dia akan loading untuk generate audionya. Kita bisa cek hasilnya seperti apa, kita juga bisa download di bagian kanan. Nah, ini contoh hasil yang dihasilkan dari perintah slow melody, brass instrumen, gitar, tension, climax. Jadi prompt-nya harus berbahasa Inggris seperti Makespace ya. Contohnya hasil dari prompt tersebut. Ya, kayak gitulah. Kayak musik Aladdin. Ini cara pembuatan untuk prompt yang benar untuk pembuatan musik, ya, untuk pembuatan suara. Jadi pertama, ada 3 hal yang harus diperhatikan, yang harus dituliskan. Jadi yang pertama itu ditentukan dulu suasana dari musiknya, teman-teman. Jadi apakah musiknya itu nanti akan menyeramkan, atau agresif, atau ceria, sederhana. Terus yang kedua, teman-teman tentukan instrumennya. Jadi instrumen apa yang akan teman-teman dengar? Apakah drums, atau gitar, atau piano kah, dan sebagainya. Jadi ya harus disebutkan apa aja. Terus juga ada tempo. Jadi tempo itu seperti kecepatannya. Itu biasa diukur dalam BPM atau beat per menit gitu. Tapi teman-teman nggak usah pakai bahasa itu, langsung aja mungkin sebutin temponya cepat kah, atau semakin cepat, atau lambat, kayak gitu. Jadi 3 hal ini perlu teman-teman tuliskan saat pembuatan suara. Ini juga ada gaya ambien, jadi untuk menghasilkan musik latar atau background sebuah game itu biasanya pakai ambien biasanya, tapi teman-teman nggak wajib pakai, nanti coba dicek aja. Jadi musik ini memiliki karakter suara atmosferik dan ambien, sehingga cocok untuk pertunjukan yang lembut dan penuh suasana. Jadi cocok untuk pembuatan background sebuah game gitu. Nah, di sini tugasnya teman-teman harus pilih dari 3 kategori ini. Jadi, teman-teman bebas mau pilih perjalanan, fantasi, atau petualangan. Misal yang perjalanan itu sang pahlawan memulai sebuah perjalanan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya sang pahlawan mungkin berjalan dari kota menuju hutan atau dari pegunungan bersalju ke gurun yang panas. Terus juga ada genre cerita fantasi. Sang pahlawan menemukan diri mereka di dunia fantasi seperti galaksi lain atau hutan mistis. Terus ada
Genre petualangan jadi sang pahlawan berburu harta karun atau bergulat dengan bahaya-bahaya tidak diketahui. Teman-teman pilih salah satu genre dari cerita game ini, nanti teman-teman buatkan musiknya. Caranya, misal di sini aku pilih yang petualangan ya. Nah, jadi minta dulu ke ChatGPT untuk dibuatkan prompt untuk generate audio tentang ceritanya dijelaskan. Misal di sini tokoh utama melakukan pemburuan harta karun dan berjuang menghadapi bahaya yang tidak diketahui. Terus disebutkan 3 komponen utama yang tadi aku bilang ya. Suasana, instrumen musik, dan temponya. Jadi suasananya di sini aku mau tegang, dia penuh semangat. Terus instrumennya gitar, terus aku mau temponya itu cepat. Terakhir minta untuk dituliskan promnya dalam bahasa Inggris karena stable audio cuman paham bahasa Inggris. Nah, hasilnya nanti promnya ini teman-teman copy, terus kita taruh di stable audionya. Mana linknya tadi? Nah, pas ini teman-teman klik yang try prompt di kanan bawah ini, nanti kan muncul kayak gini nih tampilannya. Terus nanti ada pilihan untuk registrasi. Karena di sini aku udah registrasi, jadi aku nggak perlu registrasi lagi. Promnya dimasukkan di sebelah sini, teman-teman. Nah, di paste di sini. Salah. Hasil dari ChatGPT tadi, promnya di paste di sini, terus teman-teman bisa pilih durasi. Ini prompt untuk gaya musiknya juga. Kalau udah di generate, terus nanti hasilnya akan seperti ini punya aku. Kayak gitu. Ini tapi ternyata bukan yang aku copy tadi ya. Ini contoh dari musik game Twine-ku nih. Kalau udah didengarkan, teman-teman bisa download di bagian sini. Download. Nanti dia akan ke download. Setelah di-download, teman-teman ke bagian nomor 1 di platform. Lalu dijawab dari nomor 1 sampai nomor 5. Terakhir nomor 5 dikirim suaranya. Oke? Oke, Kak. Ada pertanyaan, teman-teman? Belum, Kak. Oke, aku kasih link stable audionya. Kalau ada kesulitan daftar atau mungkin kesulitan yang lain, silakan ditanyakan ya. Itu aku kirim di kolom chat.
Bisa daftarnya. Itu yang mau dikasih promnya termasuk mau suasana apa, alat musik apa, tipe. Iya, jadi Feby pilih dulu mau tema apa, ada nggak di situ? Ada kan di soal nomor 5-nya, di platform itu udah ada pilihan 3 temanya. Jadi pilih salah satu, terus mau bikin musik yang mana. Gitu. Nanti ditentukan musiknya mau dibuat tentang apa, lalu suasananya, terus instrumen sama beatnya, kecepatannya. Di platform, dikerjakan dulu yang platform nomor 1. Nah, di bagian nomor 5 itu nanti ada untuk, ada kan? Udah dikerjakan belum platformnya? Oke. Hana sama Naila bisa. Bisa, Kak. Oke. Kalau ada kesulitan bilang ya. Ya, Kak.
Coba share screen teman-teman biar aku bisa lihat sampai mana ngerjainnya. Oke, Hana udah proses bikin ini ya audionya. Vivi udah buka stable, udah daftar stable audionya? Oke. Udah bikin promnya belum di ChatGPT-nya, Vivi? Prom. Belum, Miss. Oke. Dibikin dulu ya di ChatGPT dulu ya. Oke, Miss. Oke. Nah, Naila udah bikin prom juga. Sip. Oh iya, Hana kalau nge-lag dibuat share screen nggak apa-apa, Hana nggak usah juga. Nge-lag nggak tapi dibuat share screen? Oh nggak. Oke. Enggak, Kak. Ini pakai apa, Hana? Laptop atau tab? Laptop, Kak. Masih belum bisa ya yang kemarin yang Twine-nya? Iya, masih belum bisa, Kak. Yang MP3 ya? Naila pilih yang mana Naila? Genrenya itu tadi di platform tadi? Yang ketiga. Oke, disebutkan juga tuh ya tokoh utama melakukan pemburuan harta karun bla 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 itu juga disebutkan di promnya. Udah saya kirim, Kak. Oke, sip. Tunggu yang lain dulu ya. Iya, Kak. Jadi tadi kan udah makan. Kok makan lagi?
Miss. Kenapa? Error nih ya? Iya, Miss. Coba di refresh. Network connection loss. Sinyalnya lagi bagus tapi di Miss, Bagus. suaranya bergema, Miss. iya ya bergema. Kenapa bisa gak? Nah itu tapi udah loading loh. Iya, Miss. Coba generate lagi Vibi, itu udah bener ya promnya ya tadi ya dari ChatGPT-nya ya? Iya, Miss. Tapi di sini udah pending, Miss. Iya sih, tapi kayaknya nggak ke ini sih dia. Oh iya, Miss, tadi kalau habis masukin prompt ngapain lagi? Masukin prompt ke bagian sebentar. Udah generate. Nah, generate. Udah belum pendingnya, Vibi, loadingnya? Em, Coba cek. Masih pending, Miss. Gak apa-apa, coba generate lagi. Nggak apa-apa itu, Miss. Gak apa-apa, nggak apa-apa. Masih banyak kok datanya. Generate langsung. Nah, Miss, kalau udah tadi bagiannya gimana? kalau udah di-download, Nailah. Yang ini nih. Iya, itu MP3. Terus dikirim di platform nomor 5. You have access your pending generation limit of one. Please wait your pending generation unquote. Ya, nggak bisa dia ya. Kalau di reload aja, reload lagi coba. Coba diklik ini, Vibi. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Miss. Coba ini di copy linknya, Vibi. Vibi ada browser lain nggak? Ini pakai Chrome ya? Iya, Miss. Coba pakai ada Microsoft Edge atau jenis browser Google lainnya. Oke, Miss. Ada kan? Microsoft Edge biasanya tuh. Nah, di paste di situ link stable audionya tadi. Terus daftar lagi aja, sync up. Langsung ke bawah, pilih yang login, continue with Google. Aku
Oke. Bisa, Phoebe? Halo, Phoebe. Apakah sudah bisa atau masih ada kesulitan? Wait ya Miss, ini aku minta bantuan parents juga. Ini kah login? Sudah. Sudah login Miss. Oh, oke. Kirain ada kesulitan. Oke.
Nah, di situ tadi, di situ di Microsoft Edge-nya dia masih pending nggak? Em, maksudnya Miss? Tadi kan pas di Google Chrome-nya dia pending ya. Iya Miss. Di sini nggak? Ini aku belum coba Miss, baru login. Oh, oke, coba masukin Chrome-nya di sini. Di sini ya Miss. Iya, terus ke bawah aja. Coba scroll. Nah, dia pending juga. Coba diklik icon agak ke bawah, Bi. Ini plus bisa nggak di icon plus? Icon plus ini. Oh, nggak bisa. X saja. Miss, itu lagunya buat berapa? Satu aja, Naila. Jadi gimana Miss? Coba klik lagi, generate-nya. Nggak bisa, you have spent pending on please wait. Let your account to raise the limit. Nggak bisa ya, harus tunggu tuh pendingnya tuh. Oke, wait ya. Coba pakai ini, Vibi, aku kirim link. Ya, panjang banget. Coba cari di Google. Sini, pipit. P yang kedua double P. Pippit. Nah, ya itu. Start for free. Itu aja, continue as Vibi, langsung. Harus ini kayaknya. Mungkin 2002 mungkin. Oke, terus promnya wait. Nah, coba prom video image. Dia video kah? Video generator, image generator. Bentar sebentar ya.
Coba ini scroll ke bawah di bagian sini. Oh, dia AI video kah? Sebentar ya. Nggak ada ini ya, musik ya. Oke, coba ganti ini, Vibi. Suno. Cari di bagian Google-nya lagi. Suno. Nah, Suno AI musik. Tuh. Nah, coba promnya taruh di try any idea you have into a song. Create. Oke, wait dulu. 10 second. Terus di play bisa nggak? Ada suaranya? Oke, kan? Ada, Miss. Oke. Downloadnya itu diklik sign up, di daftar dulu. Coba di bagian musiknya tadi atas. Di share ini apa? Share. Oh, dia tuh ngopi link ya. Kalau klik edit, oke, edit itu edit promnya. Kalau ini diklik gambar musiknya ini. Musik. Nah, ini download nih, titik 3. Download. MP3. Download anyway. Nah, terus dikirim di platform ya. Oke, Miss. Oke, kita istirahat dulu ya, teman-teman ya. 5 menit ya. Nanti kita balik lagi. Makasih, Miss. Sama-sama.
Oke, teman-teman, kita balik lagi. Oke, materi yang kedua ini kita akan belajar tentang gambar dan suara. Jadi suara dan gambar itu bersama untuk menciptakan pengalaman bermain permainan yang lebih mendalam dan kaya gitu ya. Keduanya saling berinteraksi, melengkapi dan menguatkan satu sama lain sehingga membantu kita untuk lebih tenggelam dalam permainan dan memahaminya secara lebih mendalam. Dalam hal apa aja suara itu bisa membantu kita memahami sebuah gambar. Jadi dalam hal yang pertama suasana. Jadi suara itu dapat menciptakan suasana di sekitar sebuah gambar. Contohnya kesan tenang dan damai pada sebuah pemandangan alam itu dapat diperkuat oleh suara gemersik daun dan kicauan burung. Demikian kesan dramatis dari suatu adegan bersejarah itu dapat diperkuat oleh gemuruh pertempuran atau deru badai. Gitu ya. Terus juga dalam hal suasana hati, jadi suara juga dapat menyampaikan suasana dari sebuah gambar. Melodi yang sedih itu dapat menekankan kesedihan pada sebuah potret, sementara ritme yang ceria itu bisa memperkuat suasana gembira dalam suatu adegan perayaan tertentu. Ada juga dari sisi persepsi, jadi suara itu dapat membangkitkan respon emosional pada penonton yang memperkuat persepsi terhadap sebuah gambar. Misalnya nih, suara melodi yang sedih dapat membangkitkan empati terhadap tokoh dalam sebuah potret, sementara musik yang dinamis itu dapat menimbulkan ketertarikan yang mengunggah dalam adegan pertempuran. Kayak misal nih ada di gambar ini, pasti yang kita bayangin kan suara yang beriringan dengan gambar ini pasti kayak dung 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 gitu ya, dengan suara yang dengan cepat beatnya, terus dengan suara yang penuh dengan semangat gitu kan, karena dia sedang ada di pertempuran. Kan nggak mungkin ya ada gambar kayak gini terus tiba-tiba soundnya mellow kayak gitu kan, nggak cocok gitu ya. Jadi kita akan memilih perintah yang tepat untuk tadi kita juga udah belajar untuk bikin perintah atau prompt yang tepat untuk menghasilkan sebuah suara, dan kayak tadi teman-teman juga udah lihat, mungkin beberapa emang udah ada yang ngerasa dari perintahnya emang sudah sesuai ya. Tapi emang kadang tuh karena tadi aku udah bilang bahwa AI itu penggunaan suaranya emang agak sulit, jadi kadang saat kita membuat prompt yang dihasilkan oleh AI itu kadang tidak terlalu sesuai gitu. Jadi bikin prompt untuk sebuah suara itu agak susah. Nah, sehingga sekarang itu ada jaringan saraf itu membantu kita sehingga tidak perlu menuliskan sebuah prompt, tapi kita akan membuat sebuah gambar dan membuat sebuah suara dari sebuah gambar, teman-teman. Kalau bisa dilihat di sini, ini ada gambar apa nih kira-kira nih? Kayak Horor gitu ya, Miss. gambar apa nih? Lokasinya kira-kira di mana nih? Gua gitu. Jalan setapak di Gua. dalam gua. Benar, kayak ada di dalam gua, terus ada jalan, terus kayak ya vibes-nya horor gitu ya. Terus mungkin di sini ya pasti jelas kalau kita lihat di sini pasti genrenya fantasi ya kalau ini ada di sebuah game, karena nggak mungkin ada lokasi yang benar-benar ada kayak lampu, lava terbang kayak gini. Nanti kita akan bikin gambar itu menjadi sebuah suara. Kita lihat gimana kalau gambar ini dijadikan sebuah suara. Aku udah share sound belum ya? Iya, menjadi. Ada itu. Gak usah bohong. Gitu. Itu suaranya dari adegan ini. Jadi jaringan saraf tiruan yang mengubah gambar menjadi audio itu bekerja dengan prinsip pembelajaran mendalam, jadi menggunakan algoritma kompleks untuk membandingkan karakteristik visual dan audionya. Nah, cara gimana dia bisa menghasilkan sebuah audio, sebuah suara dari gambar, yang pertama itu tahapannya dia akan mengubah gambar itu menjadi matriks pixel. Jadi di mana setiap pixelnya itu mewakili titik dengan warna tertentu ya. Kalau kita lihat di sini kan pixel itu terdiri dari kotak-kotak kan. Nah, jadi setiap kotaknya ini dia itu menyimpan sebuah warna tertentu. Nah, tahap kedua ada namanya fitur visual kunci. Jadi dia itu menganalisis bentuk, warna, tekstur dari sebuah gambar pixel tadi. Jadi
diekstraksi dari gambar untuk mempresentasikan jejak visualnya. Jadi proses ekstraksi fitur itu kunci dari gambar itu dianalogikan sebagai detektif yang mengumpulkan bukti untuk mengkonstruksi TKP. Ya, jadi jaringan saraf buatan melihat gambar dengan menggunakan alat khusus yang disebut filter. Di tahap 2 ini, dari gambar yang tadi udah dijadikan pixel-pixel, dia itu akan berlaku filter-filter ini. Jadi dia akan menelusuri gambar menggunakan filter. Yang pertama itu ada filter tepi. Jadi filter ini peka terhadap perubahan warna yang tajam dan berfungsi untuk mengungkapkan tepi objek dalam gambar. Terus juga ada filter tekstur, jadi filter ini mendeteksi pola yang berulang pada pixel dan mengidentifikasi tekstur, seperti kayu, batu, atau kain, itu diidentifikasi dari warna pixelnya. Terus ada filter warna, jadi peka terhadap warna-warna tertentu dan menunjukkan distribusinya dalam gambar. Jadi misal kalau kadang kita lihat warna hijau, gitu, berarti itu akan menandakan bahwa pasti ada kesuburan segar-segar gitu ya warna hijau, atau mungkin ketika warna orange berarti menandakan sunset dan sebagainya kayak gitu. Terus juga ada filter bentuk. Jadi filter ini peka terhadap karakteristik geometris dan mengungkapkan bentuk objek dalam sebuah gambarnya. Nah, di tahap 3, setelah hasil dari filter-filter tersebut, akhirnya fitur visual yang telah diekstraksi itu kemudian diubah menjadi sebuah audio. Jadi ada 3 proses ya, ada 3 tahapan. Yang pertama itu gambar diubah menjadi matriks pixel, di mana setiap pixelnya itu akan mewakili sebuah titik dengan warna yang spesifik. Di tahap 2, fitur visual kunci seperti bentuk, warna, dan tekstur itu diekstrasi dari gambar untuk mempresentasikan jejak visualnya. Dan di tahap terakhir, tahap 3, fitur visual yang telah diekstrasi itu kemudian diubah menjadi sebuah audio. Tuh. Nah, caranya pakai AI yang bernama Remusik nih, teman-teman. Nanti aku kasih linknya Remusik. Nanti teman-teman seperti biasa daftar, lalu daftar dengan menggunakan Google-nya. Nanti teman-teman bebas mau kirim gambar apapun, yang penting tidak mengandung sara ya. Boleh cari di Google atau di Pinterest, bebas. Atau mungkin teman-teman mau pakai gambar lokasi atau mau gambar karakter dari yang udah dibikin dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu mungkin juga boleh. Nanti di sini teman-teman juga bisa pilih durasinya. Kalau di sini kan kalau tadi pakai stable audio kan durasi maksimalnya 3 menit. Kalau di sini maksimal dia cuma bisa 16 detik aja. Jadi nanti tentukan durasinya, digeser semakin ke kanan nanti akan semakin besar durasinya, makin lama. Terus pilih output formatnya yang MP3. Nanti teman-teman akan generate beberapa waktu aja, nanti dia akan menghasilkan sebuah suara nih. Terus teman-teman download. Gitu. Ini contoh suara alien ya. Nah, ini contoh buat suara dari gambar juga. Ini adegan yang ini. Terus ini juga contoh yang udah kita bahas pembuatan adegan ya. Jadi sebuah musik dari gambar tersebut. Gitu. Wait, ini kenapa gini nih? Remusik. Nah, jadi nanti tampilannya seperti ini, teman-teman bisa pilih gambarnya dari komputer teman-teman, bisa cari dulu di Google, di Pinterest bebas. Ini contoh juga ada kayak musik cyberpunk, ada fun cartoon, SpongeBob. Hey, hey, come along. It's time to play. Light feet dancing. Ya, kayak gitulah. Jadi hasil dari gambar itu menghasilkan sebuah suara. Itu ya. Nanti di-download aja. Ada pertanyaan, teman-teman? Tidak ada. Belum ada, Kak.
Oke, coba aku kasih link musiknya. Nah, tuh. Kalau sudah sama kayak tadi ya, di platform nomor 2 ya, dikirim ya hasil download yang gambar dan suara. Kalau ada kesulitan, share screen ya teman-teman ya. Iya, Kak. Aman, Vibi? Bisa yang pakai A ini? Oke.
Sudah semua ya? Ada yang belum? Belum, Kak. Oke, Hana belum. Miss, Iya, em, boleh Miss ajarin, kan kemarin aku gak datang ya kan Miss, iya. ini boleh ajarin aku yang gimana buka gambar di Toin gak Miss? Oh, yang masukin adegan tuh. Iya Miss. Yang tadi ya? Kelas penggantinya. Iya Miss. Iya, boleh. Aku udah Nggak bisa yang gimana ya? Nah, itu tagnya Hana. Tagnya Vibi masih belum bener tuh. Tagnya yang benar sebentar ya. Aku cari dulu materinya yang minggu lalu. Membuat adegan. Tadi berarti Vibi masuk ke kelas tutor lain atau gimana tadi? Kelas pengganti. kelas tutor lain Miss. Iya. Nah, pakai ini nih. Aku kirim di kolom chat ya, Vibi ya. Coba di paste dulu, Oke Miss. di copy dulu, ditaruh di bagian itu.
Dihapus aja itu Vibi, nggak apa-apa. Oh, atau mungkin ditaruh di bawahnya dulu deh. Di enter. Nah, oke. Terus ini namanya udah benar. Nama fotonya ini. Dengan yang ada di file. Iya, Miss. Mending yang di filenya Vibi gambarnya diganti namanya kayak adegan 1 gitu aja. Coba. Boleh share screen filenya. Oke, Miss. Gimana, Miss? Share screen file. Coba di sini. Nah, Explorer. Gambarnya udah diganti di Miro kan? Udah, Miss. Terus ke downloads mungkin ya? Itu gambarnya. Iya, Miss. Nah, itu di rename. Coba lagi. Ini, klik ini aja deh. Nah, adegan 1. Pakai A kecil aja. Oke, pembukaan. Enter. Terus dibagi lagi tuannya. Nah, di sini yang itu harus ada, yang ini dia. Yang pertama di link ini Vibi ganti ADE. Apa tadi judul gambarnya? Pembukaan ya? Pembukaan JPG. Titik JPG. Oke, terus judul publish tuh. Build publish. Coba. Kabut di desktop. Nah, bener ini ya gambarnya? Udah bener, Miss. Oke, gitu ya. Jadi pakai tag yang stream, terus di bagian linknya Vibi ganti nama gambar di file Vibi dengan titik nama format gambarnya. Oke, Miss. Ana sudah? Udah, Kak. Oke, kita penutupan ya, teman-teman ya. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar apa? Cara mengubah gambar menjadi musik atau cara membuat musik dari gambar. Terus tadi yang tugas pertama apa? Bikin dari apa? Dari prom, Miss. Dari prom ya. Jadi kita tadi belajar bikin suara dari prom, juga bikin suara dari sebuah gambar gitu. Minggu depan kita masih di suara, kita masih pakai stable audio, nanti kita akan bikin suara untuk musik kita. Gitu, oke? Terus masukin juga ke dalam Tor. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Oke, Kak.